Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update ikan cana maru ya teman-teman, yang sudah lama saya tidak update ya, dan kondisinya seperti apa sekarang. Tetapi ada kabar baiknya dan juga ada kabar buruknya ya teman-teman. Dan kabar buruknya tidak seberapa buruk ya, jadi saya masih bisa tertawa ya teman-teman, saya masih bisa tersenyum karena kabar baiknya lebih membuat saya gembira, lebih membuat saya bahagia dibanding kabar buruknya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat ikannya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi ikannya sekarang ya teman-teman. Ikan cana maru saya yang saya sudah kasih nama si Naruto ya teman-teman, karena ikannya kuning seperti rambut Naruto ya teman-teman. Dan sekarang saya tidak ragu lagi untuk menyebut ikan ini kuning ya, karena bisa teman-teman lihat kuningnya sudah menuju ke orange ya teman-teman. Dan bahkan ya bisa dibilang sudah orange ya. Kalau misalkan teman-teman lihat itu dari mulai kepala sampai ke pangkal ekor semuanya sudah kuning ya teman-teman. Dan untuk bagian perutnya pun itu sudah hampir kuning juga ya teman-teman untuk bagian bawahnya. Dan sangat wajar sekali kalau sedikit putih ya teman-teman untuk bagian bawah tubuhnya ya. Dan kita mulai dari kabar buruknya dulu ya teman-teman. Nah, kabar yang kurang mengenakan ini ada pada bagian mulutnya ya. Nah, mulutnya itu patah teman-teman. Nah, sobek dan patah ya untuk ke tulang rahangnya ya. Yang bagian atas itu kalau misalkan saya kasih makan biasanya suka masuk teman-teman dan kegigit ya, jadi lama sekali untuk sembuhnya ya teman-teman, karena mungkin mau nyambung malah patah lagi dan hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman, lama sekali untuk sembuh. Tetapi ikan cana auranti saya pun sudah 2 kali ikannya seperti ini ya, karena nabrak ban-banan atas akuariumnya ya teman-teman. Dan sekarang normal lagi ya, tetapi yang ini lumayan lama ya. Mungkin yang ini lebih parah karena tenaganya lebih besar dari ikan cana auranti ya teman-teman. Dari ukurannya juga berbeda ya. Untuk ikan cana auranti itu masih 25 cm-an, dan yang ini sekarang sudah tembus 40 cm teman-teman. Ini kalau misalkan kepalanya mentok ke depan, ekornya itu sudah nyentuh bagian belakang tanknya ya, karena tank ini ukurannya 80 kali 40 ya teman-teman. Dan untuk kabar baiknya yang membuat saya bahagia sekali yaitu bagian motif pada fin atas, fin bawah, sama sedikit di bagian ekor ya teman-teman. Kita mulai dari yang paling sedikit dulu ya. Nah, itu untuk ekornya banyak sekali titik-titik putih kebiru-biruan ya teman-teman, atau bisa disebut motif batik ya. Nah, itu putihnya itu sedikit kebiru-biruan ya teman-teman, dan mungkin belum bisa disebut ikan cana maru batik, tetapi setidaknya ini motifnya masih aman sampai ukuran ikan yang sudah sebesar ini ya teman-teman. Karena rata-rata kalau misalkan tidak ada bakat untuk muncul motif batik itu biasanya di ukuran ikan 20 cm-an kurang lebih ya. Di ukuran 20 cm-an, kalau finnya sudah pekat, sudah tidak transparan lagi, itu pasti hilang ya teman-teman, ataupun mungkin ya hanya bayang-bayang sedikit saja ya. Tetapi yang ini
yang sedikitnya itu hanya pada bagian ekor ya teman-teman, tetapi sekarang itu justru malah muncul lagi ya. Waktu itu sempat hilang sama sekali tidak ada, sekarang sudah ada titik-titik lagi ya teman-teman. Tuh di kamera ini lumayan kelihatan, dan kalau dilihat langsung itu sangat kelihatan jelas ya teman-teman. Dan semoga saja ikan cana maru ini bisa jadi batik ya teman-teman. Padahal dari treatment yang pernah kita coba pada ikan ini perubahannya hanya sedikit ya, dan saya tidak lanjutkan, dan ini saya hanya kasih makan ikan hidup saja ya teman-teman. Dan kalau misalkan saya dapat udang, saya kasih udang juga ya. Jadi pakan-pakan hidup pokoknya saya kasih ke ikan ini random ya teman-teman. Jadi saya tidak fokuskan pakan-pakan tertentu ya untuk ikan ini. Dan ternyata kalau misalkan sudah ya mungkin ada bakat ya teman-teman, ada bakat si ikannya ya, karena tiap ikan itu berbeda-beda ya. Nah itu sebetulnya tidak susah ya, tinggal nunggu waktu saja ya teman-teman. Dan fungsi treatment, tujuan kita treatment ya atau progres itu untuk mempercepat kemunculannya ya teman-teman, baik itu bunga, bar ataupun warna ya teman-teman. Nah itu tujuan kita treatment ikan cana kesayangan kita ya. Dan untuk selanjutnya kita lihat bagian fin atas dulu ya teman-teman, karena bagian fin bawah nanti ada sedikit patokan yang bisa teman-teman lihat, dan teman-teman mungkin akan butuh waktu lagi untuk melihat updatean terakhir ketika kita treatment bagian batiknya ya teman-teman. Nah kita lihat fin atasnya dulu. Untuk fin atasnya itu terakhir kita update itu ada sedikit bagian warna fin yang putih ya, mungkin 2-3 cm dari depan. Nah 2-3 sentian ya, itu berwarna putih ya teman-teman. Tetapi sekarang sudah mulai melebar lagi, jadi lumayan panjang ya teman-teman, tetapi bukan putih transparan atau pucat ya. Nah itu warnanya putih ya teman-teman untuk fin atasnya. Nah itu dia tuh, nah, putih dan ada titik-titik hitamnya juga, dan garis-garis batiknya ya teman-teman itu lumayan kelihatan ya. Dan untuk motifnya sendiri dari depan sampai ke belakang, nah lumayan penuh juga ya teman-teman, dan lumayan bulat-bulat juga. Dan oke, kita lanjut untuk melihat bagian fin bawahnya ya teman-teman. Nah itu dia. Dan yang saya maksud tadi patokan untuk melihat motif batik, nah itu pada bulatan-bulatan yang ada pada fin bawahnya ya teman-teman. Terakhir kalau nggak salah itu ada 6 bulatan sempurna ya, yang dikelilingi warna putih, tengah-tengahnya hitam ya teman-teman. Sekarang sudah bertambah, ada berapa sekarang? 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. Nah 1 2 3 4 5 6 1 sebentar teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 untuk sebelah kirinya ya. Nah yang ini teman-teman ini ada 8, dan yang sebelah sini ada 10, ditambah lagi ada bulatan 1 di bagian bawah, bulatan-bulatan bagian yang paling depan jadi 11. Lalu agak ke belakang sedikit itu ada yang membentuk angka 8 ya teman-teman. Nah jadi ada 12 bulatan sempurna untuk bagian sebelah kirinya ya. Nah kalau berbeda seperti ini sangat wajar sekali ya teman-teman, karena mungkin yang sebelah sini belum muncul sempurna ya teman-teman, karena biasanya kalau motif batik pada fin itu harusnya kiri kanan itu sama ya. Nah tuh yang sebelah sini juga sebetulnya sudah hampir membentuk angka 8, tetapi belum bulat-bulat sempurna ya teman-teman. Jadi saya hitung ada 8, dan untuk yang sebelah sini sudah lumayan sempurna ya.
Nah itu dia teman-teman. Jadi tanpa kita fokuskan treatment untuk batik pun, memang sebetulnya kalau ada bakat batiknya itu pasti akan muncul ya teman-teman, tetapi kita tidak tahu di ukuran berapa ikan tersebut akan muncul sempurna ya teman-teman untuk bagian motifnya ya. Dan fungsi treatment itu untuk mempercepat ya. Jadi gimana caranya ikan masih kecil tetapi sudah keluar semua potensi-potensi yang ada pada ikan tersebut ya teman-teman, baik itu warna, bar, bunga ataupun motif batiknya seperti ini ya teman-teman. Dan oh ya teman-teman, tambahannya mungkin kita harus treatment juga, harus latih juga ya untuk bagian mental ya teman-teman, supaya ikannya mau berenang-renang seperti ini tidak takut sama kita ya. Dan lebih bagus kalau mau flaring ya teman-teman, tetapi untuk ikan yang ini kadang-kadang mau flaring, kadang-kadang hanya seperti ini saja ya teman-teman. Mungkin untuk bagian mental ikan ini ya bisa dibilang tidak terlalu bagus ya teman-teman, tetapi kalau hanya untuk main-main saja seperti ini sudah mau ya teman-teman. Bahkan tidak pernah saya lihat ikan ini parkir lagi ya teman-teman. Kalau dulu waktu kecil ikan ini susah sekali untuk berenang-renang seperti ini ya. Nah, nanti kita ulas lagi treatment-treatment yang pernah saya coba pada ikan ini dan kita rangkum jadi satu video juga ya, supaya teman-teman yang ingin coba treatmentnya bisa mudah memahaminya tanpa harus melihat 4 atau 5 video ya teman-teman. Jadi saya akan rangkum jadi satu video ya teman-teman, tetapi ya menunggu video-video yang sudah saya buat lebih dulu saya upload dulu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah selalu menonton video-video saya sampai sekarang ya. Dan oke, untuk ikan ini kita lanjut lagi melihat bagian warnanya ya. Nah, untuk warna kuning tadi di awal kita sudah bahas ya teman-teman, tetapi kita belum bahas bagian warna hitamnya ya. Nah, untuk warna hitam pada ikan ini juga sudah sempurna ya. Dan warna bunganya ya teman-teman, bunganya juga itu cabungnya banyak, bunganya lumayan banyak juga ya. Dan kalau misalkan sudah jadi cabung itu kita tinggal tunggu saja ya. Dan ini juga bagian bunganya lumayan membuat saya bahagia, karena tidak hanya pada bagian barnya saja ya teman-teman. Jadi pada bagian warna kuningnya juga itu sudah mulai muncul ya, tetapi belum banyak ya teman-teman. Jadi ya mungkin baru berapa persen ya teman-teman, masih bisa terhitung ya oleh jari, karena itu baru sedikit bagian bunga yang tumbuh pada warna kuningnya ya teman-teman. Dan untuk cabung titik-titik putih itu sudah lumayan ya teman-teman. Kita tunggu saja nanti kalau misalkan ikan ini ada kemajuan lagi ataupun ada sesuatu yang dialami atau menimpa ikan ini, pasti saya akan update lagi ya teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.